Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulandi Pratama, kelas 5A6 Manajemen, NPM 1913021 akan mempresentasikan tentang mengelola kompensasi dalam perusahaan multinasional. Pandangan tentang kompensasi. 1. Mekanisme untuk mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan global. 2. Sumber utama pengendalian perusahaan. 3. Secara eksplisit menghubungkan hasil kinerja dengan biaya yang terkait. Jenis-jenis kompensasi internasional. 1. Gaji pokok. 2. Perumahan. 3. Keselamatan. 4. Transportasi. 5. Pendidikan anak. 6. Alamat tinggal. Lalu tujuan kompensasi internasional. 1. Harus konsisten dengan strategi keseluruhan, struktur, dan kebutuhan bisnis dari perusahaan multinasional. 2. Harus menarik dan mempertahankan staf di daerah di mana perusahaan multinasional memiliki kebutuhan terbesar dan peluang. 3. Harus memfasilitasi transfer karyawan internasional dengan cara efektif dan menghemat biaya perusahaan. 4. Harus mempertimbangkan keadilan atau kewajaran dan kemudahan administrasi. Harapan karyawan internasional. 1. Perlindungan keuangan dalam hal manfaat, jaminan sosial, dan biaya hidup di lokasi asing. 2. Peluang untuk kemajuan keuangan melalui pendapatan dan tabungan. 3. Perumahan, pendidikan anak, dan rekreasi. 4. Kemajuan karir. Komponen kunci untuk ekspatriat. 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan. Yang pertama, COLA, Cost of Living Advantages. Yang kedua, perumahan. 3. Liburan. 4. Pendidikan. 5. Relokasi. 6. Bantuan pasangan. 3. Manfaat. Pendekatan kompensasi internasional. 1. Pendekatan tingkat, pendekatan neraca, penambahan lokal. Pendekatan tingkat rata-rata. 1. Berdasarkan harga pasar lokal. 2. Bergantung pada perbandingan antara survei, yaitu warga negara lokal, ekspatriat kebangsaan yang sama, ekspatriat dari semua bangsa. 3. Kompensasi berdasarkan perbandingan survei yang dipilih. 4. Gaji pokok dan tunjangan dapat dilengkapi dengan pembayaran tambahan untuk negara-negara yang memberikan gaji rendah. Advantage and disadvantage of the going rate approach. Keuntungan. 1. Kesetaraan dengan warga lokal. 2. Kesederhanaan. 3. Identifikasi dengan negara tuan rumah. 4. Kewajaran atau adil di antara berbagai negara. Kelemahan. Variasi antara tugas bagi karyawan yang sama. 2. Variasi antara ekspatriat kebangsaan yang sama di negara yang berbeda. 3. Potensi masalah re-entry. Pendekatan neraca keuangan. 1. Tujuan dasarnya adalah pemeliharaan standar hidup dari negara asal dan tambahan rangsangan finansial. 2. Gaji negara asal dan benefit adalah dasar dari pendekatan ini. 3. Penyesuaian paket rumah untuk tambahan keseimbangan pengeluaran di negara penugasan atau host country. 4. Intensif finansial atau ekspatriat, premi bayaran, kesulitan ditambahkan untuk membuat paket yang menarik. 4. Pendekatan neraca keuangan, barang dan jasa. Pengeluaran rumah negara atau home country untuk barang-barang seperti makanan, perawatan pribadi, pakaian, perabot rumah tangga, rekreasi, transportasi, dan perawatan medis. 2. Perumahan, biaya utama yang terkait dengan perumahan di negara tempat penugasan atau host country. 3. Pajak penghasilan parent country dan home country. 4. Cadangan kontribusi untuk tabungan, pembayaran tunjangan, iuran, pensiun, investasi, biaya pendidikan, pajak jaminan sosial, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.